Tapi yang unik bahwa skripsi ini baru ditambahkan di bulan Februari atau tepatnya 12 Februari 2019 ya, jam 8.42. Kemudian diubah ini baru beberapa hari yang lalu ya, tanggal 16 April 2025 jam 9.16. Selanjutnya siapa yang menambahkan? Nah, yang menambahkan ini ID 1002 ini. Ini ID ini refer pada seseorang yang menginput datanya ya. Ternyata dibuatnya tahun 2018 bulan Februari tanggal 19 ya. Kalau tadi diuploadnya tahun 2019 ya. Jam 1.12 detik ke 15 PM. Jam 1 siang ya. Jam 1:12 siang ya, siang bukan tengah malam ini. Kemudian dimodified juga di hari yang sama, tapi ini 4 menit kemudian ya. Selanjutnya kenapa di tahun 2018 ya dibuatnya? Konon ceritanya bahwa perseteruan ini terjadi setelah ada buku yang dibuat oleh seseorang dengan judul Jokowi Undercover. Nah, kita akan lihat bukunya ya. Buku ini pun kita bisa lihat digital forensiknya ya. Kita masuk ke menu. Dan yang lebih menarik lagi di sini adalah kesalahan-kesalahan mulai muncul di sini. Nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang ada bahkan dikoreksi oleh putrinya sendiri. Putrinya sekarang ada di Australia. Dia langsung bilang, itu bukan nama bapak saya. Nama bapak saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Dan yang paling menarik Pak Kani, bukti rekamannya ada. Berkali-kali Jokowi mengatakan pembimbing saya adalah Pak Kas 7. Dulu waktu bimbing saya ingat saya galak sekali. Perhatikan baik-baik dan simak videonya sampai selesai agar kita dapat pembelajaran hal yang sangat penting ini. Kepalsuan dan manipulasi akhirnya dibongkar pakar ini. Siapa yang bisa mengelak? Konon katanya ijazah Jokowi dibuat tahun 1945, tapi anehnya skripsi baru dibuat tahun 2018. Kemudian diupload tahun 2019, lalu diedit pada tahun 2025 oleh akun yang berbeda. Pertanyaannya kenapa skripsi dibuat tahun 2018? Karena ada buku Jokowi Undercover pada tahun 2016 yang dibuat oleh Bambang Trimulyono. Kalian pasti paham kan? Ini arahnya kemana? Apakah UGM bisa bantah ahli forensik ini? Bahasan kali ini yang tentunya sangat menarik. Saya mau disclaimer dulu ya, supaya ini nggak gagal paham atau salah paham ya. Disclaimer pertama adalah video ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan seseorang ya, tetapi hanya menelusuri data berdasarkan fakta digital ya. Jadi kita ungkap berdasarkan fakta, bukan narasi, bukan argumentasi, apalagi penyanggahan ya. Nah, terus kemudian ini juga saya tidak terafiliasi pada partai politik atau orang lain ya. Ini hanya mengungkap fakta digital berdasarkan kemampuan saya. Dan yang kedua, video ini dibuat atas kecintaan saya terhadap tanah air Indonesia, dan juga bertujuan untuk membantu pihak tertentu yang punya kaitan ya. Sebelum masuk situ, kita akan mulai dari ETD dulu ya, ETD-nya repository UGM. Jadi ETD ini adalah Electronic Thesis and Dissertation ya. Anda browsing aja di googling ETD itu nanti akan keluar. Kemudian dari ETD ini kita akan fokus masuk ke dalam tesisnya Jokowi ya, skripsinya Jokowi ya. Untuk bisa masuk ke sana, kita harus mulai dari ini dulu ya. Kita klik kanan, kita inspect. Kemudian kita masuk ke network ya. Masuk ke network. Kemudian kita udah tahu dia punya skripsinya ini. Kita copy aja kata kuncinya ya, untuk cari metadatanya ya. Kita paste aja, kita enter. Ya, ini ketemu cuma satu ya. Oke, dari sini kita masuk ke do pencarian ya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam lagi. Kita berbesar dulu, kita masuk ke data, kemudian ke 0, kemudian yang ke 1 ya. Nah, seperti kita lihat judulnya adalah studi tentang pola konsumsi bla 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 bla. Dibuat oleh di sini dikatakan Joko Widodo ya. Tapi yang unik bahwa skripsi ini baru ditambahkan di bulan Februari atau tepatnya 12 Februari 2019 ya, jam 8.42. Kemudian diubah ini baru beberapa hari yang lalu ya, tanggal 16 April 2025 jam 9.16. Selanjutnya siapa yang menambahkan? Nah, yang menambahkan ini ID 1002 ini. Ini ID ini refer pada seseorang yang menginput datanya ya. Kemungkinan itu ya, tolong koreksi kalau salah. Kemudian diubah oleh orang lain ini dengan kode ini ya. Kode ini menunjukkan bahwa ini user yang berbeda.
Ya, ini user yang menambahkan, kemudian yang mengedit. Ini ada mengedit dengan jeda waktu yang berbeda ya. Jadi dimasukkan di tahun 2019, kemudian 2025 ini mereka ubah ya. Pengubahnya adalah ID ini, kemudian yang pertama nambahin yang ini nih adalah ID ini. Ini merefer pada seseorang user ya. Oke, ini yang pertama. Nah, pertanyaannya kenapa baru dimasukkan di 2009 ya? Oke, sebelum masuk situ saya masuk ke ini dulu aja. Saya akan masuk ke skripsinya ini ya. Kita klik aja masuk ke dalam. Kemudian kita masuk file PDF, kemudian kita akan download ini ya, bibliografi, table of. Ya, ini di-download dulu, kemudian yang kedua ini table of content. Ya, selanjutnya title ya. Oke, saya akan tunjukkan data forensiknya ya yang ada di PDF ini. Setelah kita download, kita buka aja. Ya, saya menggunakan Acrobat Reader. Untuk tahu digital forensiknya, ini kita bisa lihat di pertama masuk ke menu. Kemudian ya ini untuk apa? Beda Acrobat Reader, beda menunya ya. Tapi Anda cari yang properti aja ini. Kita klik properti. Nah, di sini akan kelihatan ini. Ternyata dibuatnya tahun 2018 bulan Februari tanggal 19 ya. Kalau tadi diuploadnya tahun 2019 ya. Jam 1:12 ke 15 PM, jam 1 siang ya, jam 1:12 siang ya, siang bukan tengah malam ini. Kemudian dimodified juga di hari yang sama, tapi ini 4 menit kemudian ya. Kemudian dibuat dengan menggunakan Foxit Phantom PDF printer version 7.3.4.0308 ya. Yang ini di security nggak ada, tapi di fontnya menarik. Ini font yang diperdebatkan juga, yaitu adalah Times New Roman. Jadi skripsi ini dibuat menggunakan fontnya adalah Times New Roman. Di samping juga ada Helvetica ya. Jadi ini yang diperdebatkan juga bahwa Times New Roman itu muncul di tahun setelah tahun 1985 ya. Ini juga rada janggal nih. Ya, ini disclaimer-nya adalah ini saya tidak apa namanya menyudutkan seseorang, tapi saya hanya menunjukkan bahwa digital forensiknya kita bisa lihat dengan cara yang sederhana, tidak perlu harus pakai misalnya Kali Linux kah atau software yang sulit-sulit. Ini cukup dengan PDF aja kita bisa lihat di dalamnya ya. Oke. Selanjutnya kenapa di tahun 2018 ya dibuatnya? Konon ceritanya bahwa perseteruan ini terjadi setelah ada buku yang dibuat oleh seseorang dengan judul Jokowi Undercover. Nah, kita akan lihat bukunya ya. Buku ini pun kita bisa lihat digital forensiknya ya. Kita masuk ke menu, kemudian ke properti ya, dokumen properti. Nah, di sini ketahuan ini yang buat adalah Baratev dengan menggunakan title-nya adalah PowerPoint presentation ya. Kemudian dibuatnya tahun 2016 jam 3:22 ke 06 PM ya. Ini hampir jam setengah 4 sore ya. Nah, kemudian juga ini di update-nya juga sama ya, jadi ini sama. Lalu kemudian, nah gini kita nggak perlu bahas tentang font ya, karena ini tidak terkait, ini kan terkaitnya tadi masalah font ya. Nah, dibuat tahun 2016, ternyata kalau kita lihat di bawahnya lagi, di dalam lagi. Nah, kalau kita lihat paling bawah ya. Nah, ini dibuat ternyata 2 September ya, 2 September ditandatanganinya. Jadi tadi dibuatnya di bulan 30 Desember 2016 ya. Kemudian kalau kita lihat di atasnya lagi, nah ini ternyata buku ini pernah dibeli oleh Joko Widodo selaku presiden pada waktu itu, sehingga setelah baca, mungkin ya dugaan saya adalah setelah dibaca akhirnya konflik ya, konfliknya di tahun 2018. Setelah konflik 2018 maka UGM menutup dengan cara memasukkan skripsinya dalam ETD tadi ya. Nah, nanti kita lihat digital forensik yang lain ini, digital forensik yang lain. Nah, selain Jokowi juga ada Ganjar Pranowo ya. Ini juga dibeli 5 Agustus tahun 2016. Yang ini juga sama ya, di hari yang sama dikirim 2 kurang lebih begitu ya, menggunakan JNE. Ya, oke, kira-kira ini gambarannya. Terus kemudian ini mulai konfliknya ya, itu di surat panggilan ya, 28 Desember 2016 ini mulai konflik, baru kemudian tahun setelah rame baru tahun 2000 mungkin 2018 lebih rame lagi, 2019 UGM menutup dengan memasukkan ETD dengan masukkan skripsi ke ETD tadi ya. Nah, oke, satu lagi yang menarik ini adalah
hasil dari web scraping di video saya sebelumnya ya, bagaimana cara menarik ribuan data ya, ini 4800 kalau nggak saya, kita kontrol ke bawah. Nah, menarik sekali, kita sudah melihat dan kita sudah menonton tayangan video yang sangat mengejutkan ya tentunya ini ya. Jejak digital memang tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa dibohongi ya teman-teman ya. Ternyata pakar tadi ya membongkar semua ya kejanggalan-kejanggalan, yaitu skripsi Pak Jokowi ya. Dan ternyata skripsi Pak Jokowi dibuat pada tahun 2018, padahal ijazahnya dibuat atau diterbitkan tahun 1985. Nah, ini adalah suatu kejanggalan-kejanggalan yang sangat luar biasa dan ternyata sangat mudah sekali dicari jejak digitalnya ya. Ternyata ditemukan juga oleh pakar ini dan ada apakah sebenarnya seperti dari website tersebut dirubah-rubah ya. Jadi tahun pengeluaran ijazah Pak Jokowi tahun 1985, pembuatan skripsi tahun 2018, diupload pada tahun 2019. Ini juga ada sebuah kejanggalan-kejanggalan dan akun yang merubah gitu ya. Akun yang merubahnya itu juga tadi terdeteksi ya. Kita sudah menonton dan kita sudah menyimak dengan seksama tadi. Ini sangat menarik sekali dan tentunya bagi kita orang yang awam ini sangat terkejut ya jika melihat hal seperti itu ada apa ya. Sedangkan kalau kita kait-kaitkan dengan kasus Bambang Trimulyono dan Gus Nur dulu ya. Nah, saat Bambang Trimulyono ini membuat atau menerbitkan buku yang dengan judul yaitu Jokowi Undercover, itu pada tahun 2016 ya. Dan kenapa skripsinya dibuat pada tahun 2018 ya, tentunya kita arahnya tahu kemana ya. Kita semua pasti tahu arahnya kemana dan kenapa di website tersebut dirubah ya, dan skripsinya itu diperbarui, dan itu menjadi pertanyaan yang sangat besar. Ini tentunya menjadi pelajaran kita semua yang awam atau yang tidak tahu tentang dunia digital ya. Dan tadi ada pencerahan-pencerahan yang sangat luar biasa. Tentunya kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat berguna buat kita semua. Dan segala sesuatu yang dimanipulasi atau yang intinya atau isinya di jejak digital itu dirubah-rubah atau dimanipulasi misalnya, itu tentunya juga akan mudah diakses. Tadi sudah diterangkan, tidak perlu dengan software apapun, dengan program yang aneh-aneh dan program yang tentunya tidak terlalu sulit, cukup dengan PDF katanya seperti itu ya. Tadi sudah diterangkan oleh ahli tadi ya. Sangat menarik sekali, ini adalah pembelajaran. Tentunya ini kita petik pembelajaran ini ya. Dan itu entah benar atau tidak, dan itu ada manipulasi atau tidak, kita juga tidak tahu ya. Itu hanya tidak mendiskreditkan ya, tentunya seperti itu. Dan ini hanya suatu pencerahan buat kita semua. Dan tentunya di video tadi itu sudah mengungkap semuanya dan sudah menjabarkan kita semua. Tentunya kita juga yang menonton juga pasti akan bertanya-tanya ya. Dan yang benar siapa, yang salah siapa, tentunya masyarakat juga pasti bisa menilai, dan kebenaran itu tentunya akan mencari jalannya sendiri ya teman-teman ya. Dan memang polemik dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini memang sudah benar-benar memuncak dan menjadi sorotan publik ya, dan benar-benar disorot oleh masyarakat luas. Tentunya ini hal yang sangat luar biasa, isu tentang dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini, hingga seperti angin berembus yang sangat kencang sekali dan tidak ada yang bisa menahan ya. Dan tidak henti-hentinya, walaupun kayak Roy Suryo CS juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, akan tetapi tidak akan surut dan tidak berhenti-berhentinya memperjuangkan sesuai apa yang dituduhkan oleh Roy Suryo CS ya, menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, kata Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan
tidak berhenti di situ saja, bahkan Roy Suryo dan kawan-kawan itu semakin mencari dan semakin ingin mendapatkan bukti-bukti, tentunya untuk menguatkan tuduhannya ya, karena jika tuduhannya tidak benar, Roy Suryo nanti juga akan tersangkut pidana apa yang disangkakan oleh Roy Suryo, bahwa Roy Suryo telah memfitnah, pencemaran nama baik, mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Itu tentunya akan terjadi pidana pada Roy Suryo dan kawan-kawan. Tetapi jika Roy Suryo bisa menguatkan tuduhan-tuduhannya untuk menambah bahan-bahan baru atau bukti-bukti baru bahwa benar-benar nantinya menemukan suatu hal yang baru bahwa ijazah Pak Jokowi ini benar-benar palsu misalnya, nah itu Roy Suryo akan bebas.